Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ali bin Abi Thalib masih sepupu Nabi Muhammad SAW, putra dari Abi Thalib bin Abdul Muthalib, paman yang mengasuh beliau sejak usia 8 tahun. Pamannya ini bersama Khadijah, istri beliau, menjadi pembela utama beliau untuk mendakwahkan Islam selama tinggal di Makkah, walau Abi Thalib sendiri meninggal dalam kekafiran. Ali bin Abi Thalib lahir 10 tahun sebelum kenabian, tetapi telah diasuh Nabi Muhammad sejak usia 6 tahun. Sebagian riwayat menyebutkan ia orang kedua yang memeluk Islam, yakni setelah Khadijah. Riwayat lainnya menyebutkan ia orang ketiga, setelah Khadijah dan putra angkat beliau Zaid bin Haritsah. Bisa dikatakan ia tumbuh dan dewasa dalam didikan akhlakul karimah Rasulullah dan bimbingan wahyu. Maka tidak heran watak dan karakter Ali bin Abi Thalib mirip dengan Rasulullah. Dan secara keilmuan, ia mengalahkan sebagian besar sahabat lainnya, sehingga Rasulullah pernah bersabda, "Ana Madinatul Ilmu, wa Ali babuha." Saya kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya. Apalagi, ia kemudian dinikahkan dengan putri kesayangan Rasulullah, Fatimah Az-Zahra, sehingga bimbingan pembentukan kepribadian Ali bin Abi Thalib oleh Rasulullah terus berlanjut hingga kewafatan beliau. Salah satu yang terkenal dari Ali bin Abi Thalib adalah sifat ksatria dan kepahlawanannya. Bersama pedang kesayangannya yang diberi nama Zulfikar, sebagian riwayat menyatakan pedangnya tersebut mempunyai 2 ujung lancip. Ia menerjuni hampir semua medan jihad tanpa sedikitpun rasa khawatir dan takut. Walau secara penampilan fisiknya Ali tidaklah kekar dan perkasa seperti Umar bin Khattab misalnya, tetapi dalam setiap duel dan pertempuran dengan pedangnya itu ia hampir selalu memperoleh kemenangan. Rasulullah seolah mengokohkan kepahlawanannya dengan sabda beliau, "Tiada pedang yang benar-benar hebat selain pedang Zulfikar, dan tiada pemuda yang benar-benar ksatria dan gagah berani selain Ali bin Abi Thalib." Lafatan ila Aliyun. Ali bin Abi Thalib tidak pernah ketinggalan berjuang bersama Rasulullah menerjuni medan pertempuran. Ketika perang Badar akan dimulai, 3 penunggang kuda handal dari kaum musyrik Quraisy maju menantang duel. Mereka dari satu keluarga, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah dan Walid bin Utbah. Tampillah 3 pemuda Ansar menyambut tantangan mereka, Auf bin Harits al-Afra, Muawis bin Harits al-Afra dan Abdullah bin Rawahah. Tetapi tokoh Quraisy ini menolak ketiganya, dan meminta orang terpandang dari golongan Quraisy juga. Rasulullah memerintahkan Ubaidah bin Harits, Hamzah dan Ali bin Abi Thalib. Ali menghadapi Walid, sebagian riwayat menyatakan ia menghadapi Syaibah. Ini adalah pertempuran pertamanya, tetapi dengan mudah Ali mengalahkan lawannya, yang jauh lebih terlatih dan berpengalaman. Pada Perang Uhud, ketika pemegang panji Islam, Mus'ab bin Umair menemui syahidnya, Rasulullah memerintahkan Ali menggantikan kedudukannya. Tangan kiri memegang panji, tangan kanan mengerahkan pedang Zulfikarnya, menghadapi serangan demi serangan yang datang. Tiba-tiba terdengar tantangan duel dari pemegang panji pasukan musyrik, yakni pahlawan Quraisy Sa'ad bin Abi Talhah. Karena masing-masing sibuk menghadapi lawannya, tantangan tersebut tidak ada yang menanggapi. Ia pun makin sesumbar, dan Ali tidak dapat menahan dirinya lagi. Setelah mematahkan serangan lawannya, ia meloncat menghadapi orang yang sombong tersebut. Ia berkata, "Akulah yang akan menghadapimu, wahai Sa'ad bin Abi Talhah. Majulah wahai musuh Allah." Mereka pun terlibat saling serang dengan pedangnya, di sela-sela 2 pasukan yang bertempur rapat. Pada suatu kesempatan, Ali berhasil menebas kaki lawannya hingga jatuh tersungkur.
Ketika akan memberikan pukulan terakhir untuk membunuhnya, saat membuka auratnya dan Ali pun berpaling dan berlalu pergi, tidak jadi membunuhnya. Ketika seorang sahabat menanyakan alasan mengapa tidak membunuhnya, ia berkata, ia memperlihatkan auratnya, sehingga saya malu dan kasihan kepadanya. Usai pertempuran, Ali dikerumuni orang-orang yang berusaha mengobati lukanya, tetapi kesulitan karena begitu banyak luka yang dialaminya. Ketika Rasulullah menghampiri, mereka berkata, "Wahai Rasulullah, kami merasa kesulitan, kalau kami obati satu lukanya, terbukalah luka lainnya." Akhirnya beliau turun tangan ikut membalut luka, dan dengan berkah tangan beliau yang penuh mukjizat, luka-lukanya dapat diobati dengan mudah. Setelah itu beliau bersabda, sesungguhnya seseorang yang mengalami semua ini karena membela agama Allah, sungguh telah berjasa besar dan diampuni dosa-dosanya. Pada Perang Khandaq, sekelompok kecil pasukan musyrik Quraisy berhasil menyeberangi parit. Mereka ini antara lain, Amr bin Abdi Wud, Ikrimah bin Abu Jal dan Dirar bin Khattab. Segera saja Ali bin Abi Thalib dan sekelompok sahabat yang berjaga pada sisi tersebut mengepung mereka. Amr bin Abdi Wud adalah jagoan Quraisy yang jarang memperoleh tandingan. Siapapun yang melawannya kebanyakan akan kalah. Ia melontarkan tantangan duel, dan segera saja Ali bin Abi Thalib menghadapinya. Amr bin Wud sempat meremehkan Ali karena secara fisik memang ia jauh lebih besar dan gagah. Setelah turun dari kudanya, ia menunjukkan kekuatannya. Ia menamparkan kudanya hingga roboh. Namun semua ia tidak membuat Ali gentar, bahkan dengan mudah Ali merobohkan dan membunuhnya. Melihat keadaan itu, anggota pasukan musyrik lainnya lari terbirit-birit sampai masuk parit untuk menyelamatkan diri. Menjelang Perang Khaybar, Rasulullah bersabda sambil memegang bendera komando panji peperangan, sesungguhnya besok aku akan memberikan bendera ini pada seseorang, yang Allah akan memberikan kemenangan dengan tangannya. Ia sangat mencintai Allah dan Rasul-Nya, Allah dan Rasul-Nya pun mencintainya. Esoknya para sahabat berkumpul di sekitar Rasulullah dan sangat berharap dialah yang akan ditunjuk beliau untuk memegang bendera tersebut. Alasannya jelas, sangat mencintai Allah dan Rasul-Nya, Allah dan Rasul-Nya juga mencintainya, derajat apalagi yang lebih tinggi daripada itu, dan itu diucapkan sendiri oleh beliau. Pandangan Rasulullah berkeliling untuk mencari seseorang. Para sahabat mencoba menunjukkan diri dengan harapan akan ditunjuk beliau, tetapi beliau tidak menemukan yang dicari, maka beliau bersabda, "Di manakah Ali bin Abi Thalib?" Seorang sahabat menjelaskan kalau Ali sedang mengeluhkan matanya yang sakit. Rasulullah menyuruh seseorang untuk menjemputnya, dan ketika Ali telah sampai di hadapan Rasulullah, beliau mengusap mata Ali dengan ludah beliau dan mendoakan, seketika sembuh. Sejak saat itu Ali tidak pernah sakit mata lagi. Beliau menyerahkan panji peperangan kepada Ali. Ali berkata, "Wahai Rasulullah, aku akan memerangi mereka hingga mereka sama seperti kita." "Janganlah terburu-buru," kata Rasulullah. "Turunlah kepada mereka, serulah mereka kepada Islam. Demi Allah, lebih baik Allah memberi hidayah mereka melalui dirimu, daripada ganimah berupa himar yang paling elok sekalipun." Sebagian riwayat menyebutkan, pemilihan Ali sebagai pemegang komando atau panji, setelah 2 hari sebelumnya pasukan muslim gagal merebut atau membobol benteng Naim, benteng terluar dari Khaybar. Khaybar sendiri memiliki 8 lapis benteng pertahanan yang besar, dan beberapa benteng kecil lainnya. Ketika perisainya pecah pada peperangan ini, Ali menjebol pintu kota Khaybar untuk menahan serangan panah yang bertubi-tubi, sekaligus menjadikannya sebagai tameng untuk terus menyerang musuh. Usai perang, Abu Rafi dan 7 orang lainnya mencoba membalik pintu tersebut tetapi mereka tidak kuat.
Dalam peperangan ini benteng Khaybar dapat ditaklukkan dan orang-orang Yahudi yang berniat menghabisi Islam justru terusir dari Jazirah Arabia. Begitulah, hampir tidak ada peperangan yang tidak diterjuninya, dan Ali bin Abi Thalib selalu menunjukkan kepahlawanan dan kekesatriaannya, sekaligus kualitas akhlaknya sebagai didikan wahyu, didikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.